Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Wow, keren banget. Ini adalah power bank teman-teman. Ya, power bank ini disusun dengan 4 buah batu baterai lithium. Bisa dicas dan juga bisa dipakai untuk mengecas teman-teman. Ini adalah modul power banknya teman-teman. Nah, modul power banknya ini ya teman-teman bisa gunakan yang seperti ini nih. Ada LCD-nya dan juga ada 2 buah output, 2 buah input juga teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Di bagian sini kita membutuhkan sebuah batu baterai dan juga kita butuh juga sebuah dudukan baterainya. Untuk baterainya ini adalah 3,7 volt teman-teman, 18650. Nah, oke teman-teman, di bagian sini bisa teman-teman potongkan terlebih dahulu. Pokoknya teman-teman, kalau bisa itu untuk bagian dudukan baterai ini kita gunakan yang paralel teman-teman. Kalau misalkan masih seri, teman-teman bisa nih diakalin ya teman-teman. Kita coba untuk jadikan sebuah dudukan baterai yang paralel teman-teman. Oke teman-teman, di bagian sini positifnya kita gunakan dan juga kita pasangkan dengan yang positif lainnya teman-teman, supaya bisa menjadi sebuah rangkaian paralel teman-teman. Ingat ya teman-teman, jangan di seri ya teman-teman. Kalau bisa itu diparalelkan teman-teman, supaya untuk bagian modulnya ini tuh tetap aman dan juga bisa bekerja sesuai yang diinginkan. Oke, di bagian sini untuk bagian positifnya disolder dulu. Dan untuk negatifnya juga teman-teman, kita satukan dudukan baterainya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, di bagian sini kita membutuhkan sebuah kabel secukupnya. Ini yang akan menghubungkan antara dudukan baterai satu dengan dudukan baterai yang dua. Nah, ini nantinya akan kita sambung. Untuk bagian positif ditemukan dengan positif, negatif ditemukan dengan negatif. Jangan sampai terbalik dan juga terpasang secara tidak semestinya teman-teman, supaya tidak terjadinya konsleting ataupun arus pendek. Nah, ini jadinya teman-teman perlu memperhatikan lagi ya teman-teman untuk bagian positif dan negatifnya baterai. Nah, di bagian sini untuk kabelnya bisa teman-teman rapihkan terlebih dahulu. Pada bagian untuk bagian output dari dudukan baterai juga bisa teman-teman berikan solder terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Tambahkan lem untuk bagian kabelnya ini supaya bisa rapi tentunya. Nah, di bagian kabel yang satunya juga ya teman-teman ditambahkan lem supaya bisa rapih dan merekat sesuai yang diinginkan. Nah, di bagian sini tentunya kita membutuhkan yang namanya sebuah pipa paralon yang nantinya akan menutupi bagian samping kanan kirinya dudukan baterai ini. Nah, di bagian sini pipa paralonnya bisa teman-teman ukur terlebih dahulu untuk bagian lebar dan juga panjang yang dibutuhkan. Potongnya hanya satu sisi saja ya teman-teman, jangan jadi dua. Oke, setelah itu bisa teman-teman panasi untuk bagian pipa paralonnya ini. Bisa teman-teman gunakan korek ataupun kompor. Kalau bisa pakainya kompor, kalau pakainya korek takutnya cepat habis teman-teman. Dan tentunya hati-hati ya teman-teman, matikan kembali kompornya setelah digunakan. Dilurusin untuk bagian pipanya ini, diukur lagi untuk bagian dudukan baterainya ini. Dan setelah itu bisa teman-teman potong sesuai yang sudah dibuat polanya itu teman-teman. Kita buat 2 buah ya teman-teman untuk bagian kanan dan juga kirinya. Bisa teman-teman rapihkan ya teman-teman menggunakan gerinda ataupun pisau. Ya hati-hati aja ya teman-teman. Dan setelah itu bisa teman-teman berikan sebuah lem. Ya kalau bisa itu lemnya yang kuat teman-teman, supaya bisa merekat tentunya. Oke, setelah itu kita pasang satu sisi di bagian sini, satu sisi lagi di bagian sini. Wow, keren banget. Untuk bagian bekas lemnya ini kalau misalkan ada putih-putihnya bisa teman-teman kasih spidol supaya lebih rapi tentunya. Oke, setelah itu kita pasangkan untuk bagian positif dan negatif dari bagian dudukan baterai ke bagian modulnya ini teman-teman, ataupun modul ya pokoknya modul ini teman-teman. Nah, di bagian sini teman-teman bisa solder dulu nih teman-teman. Kalau misalkan kabelnya kurang itu ya teman-teman panjang, ini bisa teman-teman akalin aja ataupun bisa teman-teman tambahkan lagi kabelnya. Ya yang penting teman-teman kalau bisa itu berhati-hati, jangan sampai ada yang namanya arus pendek ataupun konslet. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan sebuah double tip yang dimana ini akan menempelkan bagian alas dari modulnya ke bagian dudukan baterainya ini teman-teman. Widih, keren banget. Wow, ini case-nya sudah jadi ya teman-teman. Tinggal kita pasang 4 buah batu baterai 18650 dengan tegangan 3,7 volt teman-teman. Oke, dipasang 4 buah teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman untuk menyalakan kita tekan ya teman-teman. Oke, tombolnya di bagian situ tuh. Wah, ini bisa teman-teman lihat nih untuk bagian
berapa persennya batu baterai ini atau power bank ini nih. Nah, ini kurang lebih sekitar 82% tuh ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Oke, setelah itu teman-teman, ini kita bisa uji coba. Wow, keren banget nih teman-teman, power banknya ini bikin sendiri teman-teman. Nah, kita uji coba dengan cara mengecas sebuah handphone teman-teman. Kita siapkan terlebih dahulu kabelnya, kita pasangkan salah satu bagian outputnya ini teman-teman. Oke, dipasang terlebih dahulu, hati-hati saat pemasangannya ya. Oke, setelah itu bisa teman-teman pasangkan pada bagian handphone. Widih, bisa ngecas teman-teman. Wow, keren banget. Power banknya ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, untuk bagian mengecasnya, di sini teman-teman bisa butuh yang namanya sebuah cas handphone ataupun ya cas untuk menghandphone gitu ya teman-teman. Dan setelah itu bisa teman-teman pasangkan sesuai dengan untuk bagian tipe dari chargernya ini. Nah, bisa teman-teman lihat itu untuk bagian tulisan in-nya itu kedip ya teman-teman. Dan ini tuh ya sedang mengecas teman-teman. Wow, keren banget. Kita coba lihat berapa persen itu ya. Oh, itu baru 77% teman-teman. Hati-hati saat uji coba ya teman-teman. Dan sepertinya video ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan maaf bila saya ada salah-salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget.